Begitu ada rame-rame masalah pagar bambu di perairan Tangerang, beliau dengan segera meminta TNI untuk mengambil tindakan yang nyata-nyata langsung, yaitu mencabut pagar yang menyusahkan masyarakat kecil, yaitu masyarakat nelayan. Ya, jadi kita lihat di dalam negeri ini memang sungai segala bang kena bang. Sungai-sungai juga ya, sungai-sungai juga diperhatikan oleh beliau. Banyak hal lagi yang lain-lainnya, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil di negeri ini. Ya, kita melihat ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Bapak Prabowo Subianto beserta kabinetnya. Yaitu tinggalan yang luar biasa. Maaf kata, tinggalan yang luar biasa, beban yang sangat berat. Ya, yaitu di dalam keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang begini berat, khususnya ini akan yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil, dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil. Kita lihat dampak pasar ekonomi. Ya, dampak ekonomi yang terjadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di UI Watch. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat senior. Beliau adalah mantan dosen saya juga ini. Beliau adalah Bapak Santoso atau Abang Santoso Joyokusumo. Ya. Luar biasa. Angkatan 64, Fakultas Ekonomi. Dosen. Terima kasih Bang, selamat datang Bang. Terima kasih. Waduh, luar biasa Bang. Terima kasih undangannya, terima kasih. Ya. Luar biasa, sehat Bang ya? Ya. Masya Allah. Pemirsa, hari ini tema kita bahas tentang kembali soal PIK 2 yang ramai dibicarakan di mana-mana. Di pojok manapun, dari barat sampai ke timur, semua bicarakan ini. Ya kan? Hari ini, abang kita, senior kita, dari alumni UI Fakultas Ekonomi, kami undang ke sini. Jauh-jauh nih Bang datang Bang ya, untuk hadir ke UI Watch, ya kan? Luar biasa, alhamdulillah Bang ya. Saya ada satu pertanyaan buat abang. Ya, silakan Pak. Mengenai PIK 2. Ya, Fik. Abang melihat langkah-langkah Pak Prabowo, ya kan, hari ini pas Rapsari kalau tidak salah Bang. Ya. Ya, hitungannya seperti itu kalau hari ini. Oke, menurut abang Pak Prabowo, kan masyarakat masih banyak yang gregetan nih. Betul. Masih greget kok, tanggung gitu. Ayo hajar, jangan cuma cabut bambu, pagar-pagar. Ayo hajar, reshuffle semua menteri-menteri, pejabat-pejabatnya yang kena, angkat semuanya. Menurut abang bagaimana pandangan abang sebagai senior kita ini? Silakan Bang. Ya, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saya berterima kasih atas undangan dari UI Watch ini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan di dalam masyarakat. Kami memang berasal dari luar anggota masyarakat. Kita bukan dari pemerintahan, bukan pula dari perusahaan, dan lain-lain. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa syukur alhamdulillah bahwa Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto hari ini menyelesaikan hari ke-100 pemerintahannya bersama dengan kabinet yang dibentuknya. Dari hasil survei dapat kami sampaikan bahwa hari ke-100 ini telah mencapai di atas 80%. 80%? Di atas 80%. Rakyat Indonesia
yang merasa puas dan sangat puas terhadap hasil pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Selama baru 100 hari Bang ya? Baru 100 hari. Itu kita lihat dari segi dua hal. Yang pertama, kita melihat dari kegiatan beliau ke masyarakat internasional. Kunjungan beliau ke India, Ya, jelas sambutannya luar biasa di India itu. sambutannya luar biasa. Ya, saya lihat itu. Ya, di TV kita bisa perhatikan. Ya, kunjungan beliau ke Amerika juga diterima dengan sangat baik Baik, betul. oleh Joe Biden ya, Pak itu masih Joe Biden, Iya. bukan belum Trump. Tapi Trump secara khusus menelpon beliau, Iya. menyatakan selamat kepada beliau atas diangkatnya beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Berikut yang terakhir kita lihat beliau di Malaysia. Hal yang sangat baru sekali, yaitu masalah ditembaknya nelayan kita oleh tentara diraja Malaysia. Itu langsung diajak bicara. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kami ingin menyampaikan bahwa begitu hebatnya kegiatan beliau di tingkat internasional. Selanjutnya di tingkat dalam negeri, Regional, di tingkat nasional. nasional ya, kita belum ke regional, masih di secara nasional. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk melakukan pemerintahan di dalam negeri ini sangat cepat dan to the point, selalu langsung mengarah. Misalnya, begitu ada rame-rame masalah pagar bambu di perairan Tangerang, beliau dengan segera meminta TNI untuk mengambil tindakan yang nyata-nyata langsung, yaitu mencabut pagar yang menyusahkan masyarakat kecil, yaitu masyarakat nelayan. Ya, jadi kita lihat di dalam negeri ini memang Tapi sungai segala Bang kena Bang. Sungai-sungai juga ya, sungai-sungai juga Iya. diperhatikan oleh beliau. Banyak hal lagi yang lain-lainnya, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil di negeri ini. Ya, kita melihat ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah Bapak Prabowo Subianto beserta kabinetnya, yaitu tinggalan yang luar biasa. Maaf kata, tinggalan yang luar biasa, beban yang sangat berat. Ya, yaitu di dalam keadaan ekonomi. Ya. Keadaan ekonomi yang begini berat, khususnya ini akan yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil, dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil. Ya. Kita lihat Dampak pasar ekonomi. ya, dampak ekonomi yang terjadi karena hal-hal yang dilakukan masa lalu. Kita lihat pasar Tanah Abang semakin sepi. Jangan lupa pasar Tanah Abang bukan sekedar pasar pakaian, tapi pasar Tanah Abang adalah foto dari kegiatan ekonomi negeri ini. Ya, jadi orang bisa jual baju, makanya ada efek ikutannya, yaitu pabrik kain, tukang jahit, Dampaknya luas. yang dampaknya yang sangat luas. Demikian pula nelayan. 3.600 nelayan di pantai Tangerang. Ya, sampai Kronjo. Sampai Kuronjo ada 8 kecamatan. Dari Mau Ya. sampai ke kita pernah juga ke Pulau Cangkir, di Itu Serang, itu kena semua Bang. sudah beberapa tahun ini, 1-2 tahun ini, mengalami kenaikan biaya operasi yang sangat tinggi.
Personal ya. Ya. Kalau ditambah dengan pagar ini, Ya, karena pagar ini, panjang 30 maka dia km, harus memutar jalan Ya. yang memakan minyak solar lebih banyak. betul. Ini menaikkan biaya kerjanya, yang Personal menyebabkan ya. penghasilannya menjadi kecil karena dipotong biaya kerja yang Nggak ada hasil bang, akhirnya jadi habis lebih bang. tinggi. Saya pernah Habis. ke sana juga. Jadi Habis mereka. betul. Jadi saya juga dengar bahwa mereka itu hanya cukup makan saja. Nggak ada lagi biaya sekolah untuk anaknya Berhenti dan lain semua, Bang. sebagainya Ada dan lain sekolah, sebagainya. Jadi dengan kita melihat kepada hasil survei yang menyatakan dukungan atau perasaan puas terhadap pemerintahan Prabowo, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kita lihat di atas 80%, maka sepantasnya lah kita mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, karena mereka ini jelas-jelas menjalani beban yang sangat berat. Oke. Ya, belum lagi kita bicara mengenai pembayaran cicilan hutang yang sudah semakin besar. Iya, jatuh tempo kemarin. Ya, yang sudah jatuh tempo sudah sedemikian besarnya. Nah, ini kan menjadi beban yang luar biasa. Oke bang. Ya, Berarti kesimpulan abang mendukung kita semua untuk pemerintahan Prabowo ini. ya, Kan? betul, Kita siap. betul, Uiwats semua juga mendukung bang. betul. Kami Uiwats mendukung. Ada satu lagi, Iya. bahwa Pak Prabowo betul-betul membawakan bahwa beliau itu meneruskan, di India beliau mengatakan meneruskan perjuangannya Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno, Iya. Presiden pertama RI. Di situ dinyatakan benar Pidatonya dia. seperti dalam pidatonya. Saya dengar itu. Ya. Tonton sih. Begitu, Mas Vicky. Oke, bang. Satu bang, pertanyaan buat abang. Ya. Kebetulan kita sama-sama dari ekonomi. Ya, Bangsa. betul. Beliau dosen saya. Satu hal, Pak Prabowo ini menginginkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ya kan? Ya, Di pemerintahan Kabinet Merah Putih ini. ya, Tapi dengan hutang yang begitu besar, ya. pertanyaannya, apakah sanggup menaikkan menjadi 8%? Karena di zaman pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi tidak mencapai itu. Bahkan kita dari ekonomi melihat itu cuma di bawah 6% pertumbuhan ekonominya kemarin. Ya kan? Dengan dolar di perdagangan sampai 16.000 lebih, Ya, ya kan? ya, Kita tidak bicara soal di zaman pemerintahan sebelum-sebelumnya lagi, itu lebih bagus. Ya. Ya kan? Jadi ini kan terpuruk sekali pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Ya. Nah, dengan niat baiknya Pak Prabowo, langkah awal startnya beliau adalah mendobrak dan mengangkat semua kasus PIK 2 ini. ya, Beliau minta waktu dalam kurun waktu 6 bulan. Kami bisa bersabar, kita semua masyarakat. ya, Ya. Ya. Abang melihatnya bagaimana? Dampak ekonomi untuk mencapai pertumbuhan 8% ke depan. ya. Abang harus dibantai dulu sama Pak Prabowo. Silakan, Bang. Jadi begini, akhir pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi itu hanya mencapai 4,75%. Betul. Jadi Betul. jauh di bawah target yang 5,2%. Ya. Jadi 4,75 ini sangatlah berat untuk diangkat. Apalagi pembayaran cicilan hutang sudah jatuh tempo dan semakin besar. Hutang luar negeri juga banyak. Ya itu dia. Hutang luar negeri ini bukan hanya di pemerintah saja, Ya, tetapi ya. juga di swasta, Swasta meningkat meningkat. dengan Meningkat. angka yang luar biasa. Nah, saya berpendapat kasus PIK 2 satu. Yang kedua yang bisa ingin saya sampaikan Berarti kalau juga, dibereskan ini pertumbuhan ekonomi meningkat karena Ya, nelayan tumbuh betul. lagi ekonominya kan? betul. Jadi Secara PIK mikro, 2, PIK 2, Pasar Tanah Abang, itu pada umumnya yang bergerak di sana adalah ekonomi lemah. Ya, antara lain nelayan, penjahit-penjahit kecil, Di Tanah Abang ya. nah, pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa pada masa lalu, pada masa COVID, pada masa Semua mereka. tahun 98, pada waktu ekonomi sedang Bagus. suram, sedang suram ya, Ya. yang mendukung kita adalah ekonomi
kecil. Ekonomi yang kecil. Yang besar-besar pada tutup. Yang betul. Yang sekarang saja kita sudah lihat bahwa Sritex, pabrik tekstil terbesar di Indonesia itu sudah tutup. Betul. Ya. Lalu apa lagi yang mau kita? Berapa banyak yang harus diinikan? Ya, jadi saya berpendapat bahwa dukungan kita ini sebaik-baiknya adalah untuk mengangkat nelayan, pedagang kecil, dan ekonomi lemah. Ya. Ini yang saya harapkan. Jadi secara ekonomi mikro diangkat dulu ya. Betul. Yang bagian retailnya sih Bang ya. Betul. Mikronya diangkat dulu. Betul. Dikuatkan, baru berarti Betul. tampaknya setelah ini diangkat, otomatis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Dan mereka ketahanan ekonominya lebih kuat dari semua juga dong Bang. Pengaruhnya inflasi juga pengaruh. Ya, betul. Kan? Ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Vicky. Bang Fagus luar biasa. Sekian puluh tahun. Mudah-mudahan kita pemerintahan Pak Prabowo dan kabinetnya ini sukses. Amin Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Amin. Selalu sehat selalu. We watch Kualitas, Justisia. Justisia. Assalamualaikum. Selamat sore.